Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabus salah ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adab bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 33 ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusallun bersalawat 'alan nabiyyi kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian, wasallimu, dan ucapkanlah salam, taslima, dengan sebenar-benar ucapan. Dari Abdurrahman bin Abi Layla qal lakyani Ka'ab bin Ujrah. An Abdurrahman bin Abi Layla qal lakiyani Ka'ab bin Ujrata. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, menjumpaiku Ka'ab bin Ujrah, atau saya bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah. Faqal ala uhdi laka hadiyah. Dia mengatakan, maukah aku memberi hadiah kepadamu? Mau saya beri hadiah? Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna, satu saat Rasulullah keluar, ya, kami berjumpa dengan beliau. Faqulna, lalu kami menyatakan, qad arafna kaifa nusallimu alaik. Kami sudah memahami bagaimana cara salam kepadamu, yaitu assalamualaikum gitu kan. Fakaifa nusalli alaik, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu. Nah, jadi sahabat ini semacam kebanggaan ya, kalau mereka mendapat info dari Nabi, itu cara publikasinya begitu. Jadi ada berita baru, mau kan? Kalau sekarang kan sudah ada medsos ya, jadi mudah publikasinya. Kalau dulu kan harus ketemu muka gitu kan. Ya artinya belum ada pos gitu kan. Kalau nulis ini dari Nabi itu pos juga belum banyak. Walaupun sudah ada pengiriman paket sudah ada. Tapi tentu ekspedisi itu terbatas, tidak selancar sekarang. Artinya mungkin bisa berhari-hari ya. Seperti dulu kan kalau kita ngirim surat bisa 3 hari, ya, bisa seminggu, kadang-kadang nggak nyampe-nyampe. Nah, begitulah sahabat Rasulullah menyatakan, kami berpapasan dengan Nabi, lalu kami bertanya, kami sudah bisa salam kepadamu, yaitu assalamualaikum. Jadi tadinya juga nggak tahu cara dua mukmin ketemu itu ngapain? Kita kan selamat pagi, selamat siang, ya. Ya,
yang dikatakan oleh banyak orang gitu ya. Kalau ketemu, maka Rasulullah mengajarkan Assalamualaikum. Itu juga tambahan pelajaran. Lalu Rasulullah menjawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan oleh kalian, Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad. Rahmatilah Muhammad. Salli itu artinya rahmat. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau zat yang terpuji dan mulia. Allahumma ya Allah barik ala Muhammad. Berkailah Muhammad kama barakta wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau adalah zat yang terpuji dan zat yang mulia. Redaksi ini adalah redaksi yang paling sahih menurut redaksi-redaksi salawat. Redaksi salawat itu banyak. Redaksi seperti ini dimuat juga dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, tulisan Fuad Abdul Baqi. Ya, tulisan Fuad Abdul Baqi. Nah, itu. Beliau kan menulis kitab hadis yang dikenal dengan muttafaqun alaih. Muttafaq alaih. Ya, jadi status hadis yang paling kuat tuh muttafaq alaih, yang disepakati. Disepakati oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Ada yang memberi tambahan, disepakati oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, 3 orang. Tapi ada yang mengatakan cuma 2 saja. Ya, jadi dari sisi peringkat, bentuk lafaz salawat yang paling sahih adalah tadi redaksinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu yang paling sahih. Nah, kenapa kita harus membaca salawat kepada Nabi? Memang Nabi ini mendapat penghargaan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah ayat disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas pekerti yang tinggi. Sesungguhnya engkau di atas budi pekerti yang tinggi. Yang ngomong ini bukan manusia, Tuhan semesta alam. Wah, itu luar biasa. Ya. Kalau kita memuji orang, kamu memang bagus. Nah, mungkin sepengetahuan kita, kalau dilihat dari orang yang ngerti lagi, enggak juga sih. Nah, ini yang ngomong Allah. Satu ya. Yang kedua, dalam berbagai amal, Allah tidak turut serta. Kebanyakan Allah tidak turut serta. Seperti Allah meminta kita puasa, Allah nggak puasa. Ya. Allah ketika Allah menyuruh kita jihad, Allah tidak jihad. Begitu seterusnya. Tapi ketika menyuruh salawat, Allah turut. Ya, ini sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Bayangin tuh. Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat pada Nabi. Ya, maka kita diminta ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi betapa tingginya kedudukan Rasulullah SAW. Sementara juga dikuatkan oleh surat 3 ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh-sungguh ini. Ini sudah ada 2 kata nih, sungguh-sungguh, bukan sungguh saja. Laqad itu ada la, artinya sungguh, la-nya nggak panjang ya. Qad juga sungguh.
Jadi kalau dalam grammar, la-nya itu mauti'atun lil qasam. Tersimpan makna sumpah. Sumpah. Sungguh Allah sudah memberi anugerah. Anugerah itu berarti di luar upah ya. Bukan upah. Bonus, lebih kepada bonus. Kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Apa bentuknya? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Karena Allah mengutus dari mereka seorang rasul. Nah saudara, seperti kita ketahui, kalau kita ditanya nikmat Allah itu ada berapa? Nah, pasti kita akan jawab banyak. La tuhsa, tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu berusaha menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu. Alasan tidak akan mampu dituturkan oleh Imam Syafi'i. Sebab ketika kita menyebut nikmat Allah, maka sudah ada nikmat baru. Nyebut nikmat Allah saya sudah nikmat. Waduh, alhamdulillah saya diberi sehat. Itu saya sudah nikmat. Ya, sudah nambah itu. Masih kita diberi nafas, diberi ingat Allah, menyebut nikmat itu kan pahala kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menuturkan nikmat itu pahala. Jadi bagaimana mungkin kita bisa ngitung? Wong setiap ngomong aja sudah nambah tuh. Nah, menurut pengamat, setidaknya nikmat itu kalau dibuat kategorisasi itu ada 3. Dibuat kategorisasi. Jumlahnya banyak item, tetapi jika dikategorisasi ada 3. Pertama, nikmat hidup dan semua perangkat hidup. Mulai dari bernafas, makan enak, minum enak, tidur enak, dan begitu seterusnya. Nikmat hidup lah dan perangkatnya. Sehat. Yang kedua adalah nikmat merdeka. Merdeka. Nikmat tertinggi yang dimiliki manusia, yang membedakan manusia dengan binatang adalah merdeka. Kita merdeka untuk makan babi dan tidak makan. Kita merdeka untuk salat dan tidak salat. Kita merdeka untuk berbuat maksiat dan berbuat taat. Ini syarat orang mendapat pahala. Tapi kita mengikat diri kita untuk tidak makan babi karena dilarang Allah. Ya, kita bisa nggak sholat, tapi kita menetapkan diri kita, menyemangati diri kita untuk datang ke tempat ini, salat. Gak ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh Pak Hilman ke sini? Gak ada kan? Apa ada orang yang marah kalau gak sholat? Gak ada yang marah. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang marah. Tapi kita melangkahkan kaki ke sini. Begitu seterusnya. Sehingga kita mendapat pahala. Lain hal kalau kita terpaksa, beda kan? Dipaksa, awas kalau nggak sholat, dihukum, diancam. Nah, jadi kita dalam ketakutan, itu pahalanya kecil. Ya. Allah juga banyak berfirman, apa kamu kira orang yang berinfak sebelum dan sesudah futuh itu sama? Nah, tidak sama. Kalau sudah futuh, kita sudah banyak kelonggaran. Tapi kalau dalam kesulitan, nah ini, alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Ciri orang mukmin adalah yang senantiasa infak dalam suka dan terpaksa, dalam senang dan sempit. Nah, kalau dalam lagi kondisi senang, mungkin tidak sebesar lagi kondisi sempit. Nah itu. Yang tertinggi dari 3 kategorisasi ini adalah nikmat hidayah. Apa nikmat hidayah? Nikmat hidayah itu nikmat menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Jadi rupanya ada di antara manusia yang udah tahu, yang benar begini nih, yang salah begitu. Tapi dia berat sekali melakukannya. Dia tahu itu manfaat, tahu kalau ditanya, tahu. Tapi berat. Nah, kalau ada orang mudah melakukan amalan yang baik, berat melakukan yang tidak baik, itu hidayah. Itu dikenal dengan hidayah taufiqi. Itulah yang kita minta sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim.
Itu yang kita diminta, supaya kita dimudahkan oleh Allah. Ya, semangat menjalankan kebaikan, nggak semangat melakukan yang tidak baik. Kan kita sebagai hamba Allah ini mengerjakan atau tidak mengerjakan, disuruh lakukan, dilarang jangan, kan gitu, menjadi hamba Allah. Tapi kemudian orang membahas di atas semua itu, nikmat yang tertinggi adalah nikmat dikaruniai kehadiran Rasulullah. Kenapa? Nah, jazakallah. Karena Pak Oji bisa salat, bisa enggak? Dari siapa tahunya? Oh, dari Ustadz. Ustadz terus ujung-ujungnya Rasulullah. Tanpa kehadiran Rasulullah. Syariatnya, ya memang Allah mampu saja berbuat apa yang dia kuasai, ya, apa yang dia kehendaki. Tapi syariat kalau tidak ada Nabi, siapa yang ngasih tahu? Ya, jadi guru di atas guru, maha guru. Nah, itu Rasulullah SAW. Makanya itu sekarang ada buku yang lagi viral, ya, Muhammad Inspirator Dunia. Saya punya aslinya, tapi sekarang itu ada terjemahnya. Bukunya mungkin di toko buku tidak ada. Al-Mulhilmul Alam. Nanti kapan-kapan saya baca di sini. Aslinya. Nah, itulah. Jadi nikmat yang tertinggi itu Allah menyatakan ba'atsa fihim. Ya. Allah telah mengutus seorang rasul untukmu. Dalam surat 9 ayat 129 akhir dari surat Al-Taubah, Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul kepadamu dari dirimu, bukan malaikat. Kalau malaikat susah ditiru, ya. Nah, ini dari kamu sendiri, min anfusikum. Bahkan dari suku yang dipandang sebelah mata dulu. Karena dia kulitnya hitam, oleh orang Yahudi dianggapnya kelas KW KW paling rendah gitu. Ya, seperti hukum di Indonesia ini kan dulu pembagian dari penjajah itu yang kelas 3 itu pribumi. Kelas 1 mereka, orang Belanda penjajah itu kelas 1. Orang Eropa. Yang kelas 2, orang Cina, dan sebagainya. Nah, itu disamakan dengan hukum Eropa mereka. Nah, maka mereka itu kalau ngikut agama mereka naik kelas. Itu. Kalau ngikut agama pribumi turun kelas. Itu kan perlakuan yang tidak adil. Ya, jadi kalau orang Cina beragama Konghucu, anaknya masuk Kristen, seneng dia. Kan sama aja berubah sebenarnya. Bahasa tanda kutip murtad sama aja bagi mereka. Tapi giliran masuk Islam benci dia. Kan sama-sama udah nggak sesuai dengan aslinya. Seharusnya mereka juga parah. Tapi enggak. Kenapa? Karena trennya itu agama selain Islam itu agama penjajah gitu. Agama orang Eropa. Keren. Oh, kalau pribumi, agama pribumi itu dianggapnya turun kelas. Nah, ini. Nah, kita kembali sini. Jadi kehadiran Rasulullah ini betul-betul membuka dunia. Dunia jadi melek sehingga kita mendapat kemajuan seperti pesat seperti sekarang ini, itu ada andil umat Islam. Contohnya dalam soal kemajuan menghitung. Nah, 0, angka 0 itu hadiah umat Islam untuk dunia ini. 0. Ya. Di angka Romawi mana ada 0? Ada nggak? Bapak kan dulu pernah belajar angka Romawi. Kalau 1 begini, 2 begini, 3, kalau 4 kayak Victor itu 1, 5 begitu. Coba tambah-tambahan, disusun. Wah, kacau itu. 3 tambah 4, bitingnya jadi 7, salah. Ya kan? 3 ditambah 3. Kan mestinya kalau di jumlah, bitingnya jadi 6. Salah. 6 itu harus Victor dan I. Nah,
V dan I. Nah, ini kan beda. Kalau kita ini, jadi di dunia ini hanya ada dua angka, saudara. Angka Romawi dan angka Arab. Angka yang 1, 2 itu angka Arab. Khususnya 0. Nah, itu hadiah terbesar umat Islam. Itu dalam soal matematika, dalam soal hitung-hitungan. Ada yang lain lagi. Astronomi dan sebagainya. Kesehatan. Ya, itu dikenal fastu. Nah, dikenal itu. Nah, mengeluarkan cairan. Tapi belum dikenal transfusi darah ya. Memasukkan darah, ada yang mengeluarkan darah. Nah, belakangan baru dikenal. Itu semuanya suhunya adalah umat Islam. Tapi mengapa kita anak-anaknya ini justru terbelakang? Ini yang kita harus pertanyakan. Kenapa begitu? Jadi kita masih, dalam otak kita masih frame-nya ini, jadi orang Islam itu susah. Susah di dunia. Itu salah besar, saudara. Harusnya kita menjadi big boss. Karena kita menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ya, sama dengan yang waktu setelah beliau Fathu Makkah, beliau mengatakan nanti giliran berikutnya ya, Fathu Romawi dan Fathu Persia. Kita akan menundukkan Persia dan menundukkan Romawi. Waktu itu Persia dan Romawi itu negara adidaya. Orang Yahudi yang mendengar omongan Nabi, sombong amat sampean. Opo iya gitu. Kulite ireng ngono gitu, contohnya. Bisa menaklukkan dua negara adidaya seperti sekarang lah. Nanti sebentar lagi Rusia, Amerika kita kalahkan. Wah, sombong amat. Ya kan? Sama dengan sekarang lah. Ya, tapi ternyata terbukti di kemudian hari. Nah, energi apa yang dimiliki umat Islam bisa menguasai dua negara adidaya waktu itu? Kok sekarang jadi serba kalah kita? Ya, jadi karena dulu itu powerful, energinya habis-habisan. Nah, ini kata seorang kritik sosial itu karena kita salah memahami dunia. Salah memahami dunia. Sementara ini orang mengatakan dunia itu dekat, akhirat jauh. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Kita diminta orientasinya jauh. Gitu. Jadi kalau kita mau ke Serang, ke Jakarta, pasti Serang dapat. Kalau kita orientasinya akhirat, dunia dapat. Bukan meninggalkan dunia. Yang terjadi adalah kita berusaha nggak mau menguasai ilmu pengetahuan umum. Seakan-akan itu kekafiran. Harusnya kita jago, agama jago, ilmu umum jago. Ini yang terjadi di kalangan umat Islam. Ketika ada seorang guru umat Islam menguasai ilmu pengetahuan umum, dia nggak ngerti agama. Yang ngerti agama nggak ngerti umum. Nah ini yang keren adalah yang bisa mengawinkan dua-duanya. Agama bagus, umumnya bagus. Baru bisa menguasai dunia. Karena kita bisa menguasai dunia harus memahami bahasa dunia. Harus memahami selak-beluk dunia. Ini dunia nggak ngerti, ini nggak ngerti, itu nggak ngerti. Nah inilah. Kita lanjutkan. Wa min adab bidzalika, adab kita. Jadi tadi saya sudah sampaikan tentang sigotnya ya, bentuknya sudah ya. Itu yang paling sahih itu. Banyak redaksinya. Tapi itu yang tercantum dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab yang merupakan kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim. Wa min adab bidzalika ayasil abdu ala Rasulillah fit tasyahhudil akhir. Yang kita lakukan dengan sholawat ini adalah kita baca saat tasyahud akhir. Wa fi salatil janazah, dan dalam salat janazah. Di takbir keberapa nih? Salat janazah. Takbir apa rakaat? Hah? Takbir apa rakaat? Takbir nggak ada rakaat.
Kalau yang ninggal orang kafir tuh baru rokaat. Jadi ada pedagang titip kepada kiai, nanti kalau saya mati tolong disalati di masjid. Lah iya sih, kiainya kan ada hubungan baik. Lah iya sih. Saya mah alhamdulillah walaupun nggak muslim, saya nggak musuhan sama Nabi Muhammad. Enggak, saya nggak benci. Saya sangat kagum dengan beliau. Tapi dia nggak masuk Islam. Jadi titip aja. Jadi orang kafir ini yang kaya, saudara. Semua pemuka agama diundang waktu mati. Ya itulah. Contohnya ibu saya waktu meninggal kan. Kebetulan yang anu kan adik saya. Semua diundang. Jadi pemuka Konghucu diundang, Buddha diundang. Tapi saya mah nggak ikut campur. Ya saya diundang juga karena saudara, bukan karena diundang secara khusus. Jadi semua diundang, suruh jampi-jampi lah bagaimana supaya kayaknya dia berpikir, ya udah kalau nggak masuk surga orang Kristen, berarti masuk surganya orang Protestan gitu. Kalau nggak masuk surganya Protestan lah, masuk nirwananya orang Buddha. Pokoknya pikirannya begitu tuh. Apa yang menjadi syarat masuk surga di sana enak, semuanya dijamu. Jadi tinggalnya macam-macam itu. Ada yang kayak silat begitu, lompat sana, lompat sini. Ngituin jenazah, ngusir setan. Saya jadi ketawa, tapi kan dalam kondisi sedang berduka. Saya ketawa sendiri, tuh laganya begitu. Itu setan gitu. Pakai itu tali kayak buat ngusir lalat itu. Astagfirullah. Ada-ada aja. Nah, saudara. Nah, betul aja. Begitu meninggal dia. Tapi beda dengan kebiasaan orang meninggal. Jenazahnya taruh di belakang. Petinya. Nah, kan dia bertanya. Kok tumben sih? Biasanya kan jenazah di depan ini. Yaitu untuk orang yang udah bisa sholat. Kan ini belum bisa sholat, jadi tak ajarin sholat. Dia kebetulan berjemaah sholat zuhur. Jadi taruh, udah selesai sholat zuhur diangkat. Maksudnya sini dapat, situ dapat gitu. Ini kan model kiai begini kan. Nah, bayar itunya juga dapat gitu kan. Ya, ini juga nggak kecewa. Nah, begitu caranya. Nah, ini salah ya. Jadi kalau urusan tentang jenazah, falsafahnya, kaedahnya segera, itu kan? Ada dalam sebuah hadis tuh, pelan-pelan, ta'jil minasyaiton, wa ta'anni minar rahman, buru-buru dari setan, pelan-pelan dari Allah, kecuali beberapa hal. Di antaranya sholat sudah tiba waktunya. Jangan engkau-maning. Ya, udah dekat azan, setelah turu maning lah. Sedenget, kebablasan. Jangan dinanti-nanti itu, kalau sudah berkaitan dengan sholat. Yang kedua, yaitu jenazah. Kalau sudah dipastikan meninggalnya. Kalau udah pasti meninggal, jangan dicepetin meninggalnya, bukan. Ya, kalau sudah dipastikan meninggal, segera diurus. Jadi falsafahnya begitu. Kalau orang kafir nggak begitu. Jadi dibalsem dulu, ya, disuntik supaya dia awet. Memang jadi kayak dagingnya itu membal. Kalau kita kan digini melesek, ya. Kalau dikasih tuh cairan itu, jadi mentul, keras. Tujuannya apa? Supaya ahli waris sempat melihat. Ya sebenarnya sekarang melihat itu cukup dipoto aja sih, ya kan? Nggak perlu lama-lama. Nah, tapi itulah. Yang kedua, ada aturannya dia. Kalau meninggal hari ini, nanti dikuburnya berapa hari? Ada yang sehari, ada yang cepat, jadi ada kaidah-kaidahnya mereka itu. Ada hari sial, ada hari untung gitu. Ya, ada yang naas, ada yang bagus gitu kan. Nah, itu disesuaikan. Jangan sampai dikubur saat
saat naas. Seperti gini, menurut pendapat mereka itu, kalau iring-iringan, itu nggak boleh berhenti. Iring-iringan nggak boleh berhenti. Bagaimana kalau masuk tol? Kan ada palang. Wah, waktu ibu saya dibuka palangnya. Hebat gitu. Jadi nggak ada berhenti begini, nggak ada. 12 terus. Semuanya sudah dibayar. Tuh, kalau duit sudah main, gerbang tol pun bisa dibuka. Jadi nggak ada berhenti tuh. Karena menurut keyakinan mereka, wah bagaimana nih? Saya bilang, pengen tahu aja. Kalau berhenti itu akan berakibat nanti keturunannya seret. Rezekinya. Ini menurut keyakinan batil ya. Keyakinan mereka begitu. Wah itu mungkin keretanya dibayarin dulu supaya nggak boleh lewat. Sama kereta juga bisa bisa dinego. Percaya nggak? Bisa dinego. Tapi nggak tahu kalau direkturnya tegas ya. Kereta itu bisa dinego. Kadang-kadang karena saya dulu kan di ekspedisi. Saya di ekspedisi. Jadi diangkut lewat kereta. Dari stasiun ke stasiun. Nah, waktu kereta tiba itu dua pekerjaan. Pertama menurunkan barang dan menaikkan barang. Contohnya di Tasik. Ada yang dari Jakarta ke Tasik itu kan berarti harus turun barangnya. Ya kan? Atau dari Surabaya ke Tasik, kebetulan dia berhenti di Tasik. Kan berarti barang dari Surabaya harus turun. Tapi ada juga yang dari Tasik mau keluar. Jadi harus naik. Jadi turun dan naik dalam waktu yang bersamaan. Sementara dia berhentinya terbatas, sekian stasiun kecil kan sebentar. Itu bisa di bawah meja. Yang tadinya 5 menit jadi 15 menit, bisa. Jangan dikira. Indonesia itu memang antik gitu. Jadi, kereta pun bisa diatur. Lamain lagi. Kalau enggak ya barang belum udah keburu ketutup. Kan dia berangkat enggak ampun lah gitu. Namanya roda besi kan. Nah itu. Apalagi soal-soal begitu. Jadi kalau semuanya bisa diselesaikan dengan uang pasti dilakukan. Nah itu waktu itu lewat tol kan ke itu Kerawang tuh. Kuburan yang elit itu. Nah itu ibu saya dikubur di situ. Saya pengen tahu bagaimana ini. Kalau ada palang tol, ternyata dibuka palang. Terus ada gitu. Ada orang terus. Udah dibayarin semua. Nah itu, luar biasa ya. Nah kita lanjut. Itu kita baca kalau sholat jenazah itu di takbir kedua. Ya. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Tanpa baca surat ya. Kemudian setelah Allahu Akbar lagi, baca tadi itu, salawat kepada Nabi. Nah, seperti tadi. Yang ketiga doa, yang keempat doa. Yang ketiga doa khusus buat jenazah. Yang keempat doa umum. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Redaksi ini dimuat dalam Bulughul Maram. Ya Allah, jangan haramkan untuk kami pahala dia. Dan jangan sesatkan kami setelah kepergiannya. Kan banyak orang sesat setelah kepergian. Ya kan? Antara lain, besar-besaran, di blow up. Padahal orangnya biasa-biasa aja. Nah ini namanya kesesatan setelah kematian. Wa fi khutbatil Jum'ah. Dan begitu juga saat khutbah Jumat, wal idaini, dan dua id, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Wa ba'dal azan, dan setelah azan. Setelah azan kan ada doa khusus ya. Allahumma robba hadzid da'watid tamah. Rupanya ada salawat lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena disebut Muhammadnya itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Karena nama lafadz Muhammadnya disebut. Wa inda du'a, dan saat doa. Jangan lupakan itu ya. Karena ini semuanya adalah semacam password lah.
semacam password supaya doa kita dikabul. Panggillah orang yang betul-betul ditetapkan sebagai mulia. Aturan Allah begitu ya. Wa inda dukhulil masjid, dan begitu pun saat masuk masjid. Ya. Jadi saat masuk masjid kita berdoa juga dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terus Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu ada doanya ya. Wal khuruj minhu, keluar masjid. Nah, jadi ini ya, tempat-tempat yang kita harus bersalawat pada Nabi. Wa ala safa wal marwah, dan di Safa dan Marwah saat haji ya, atau saat umrah di sana di Bukit Safa, pokoknya ujung ke ujung. Kalau Safa dan Marwah tempat doanya itu ujung ke ujung. Di Safa sebelum mulai di titiknya baca ini. Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita apa? Saya lupa lagi. Fabda'u bima bada Allah begitu. Ya, nanti lari ke sana doa lagi. Di Marwah. Ke sini sampai ke sini doa lagi. Jadi berdoa di Safa dan Marwah itu adalah titik ke titik. Kemudian wa inda istima'il qaum, saat kita berkumpul. Saat berkumpul begini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, boleh. Ya. Wa inda tafarruqihim, dan saat berpisah. Wa inda wurudi dzikri, dan saat disebut nama Muhammad. Tapi biasanya bukan nama Muhammad orang menyebut salawat, tapi ketika orang sallallahu alaihi wasallam baru. Ya, sebenarnya nama Muhammad disebut baru dia salawat ya. Jadi walaupun seorang menyebut Muhammad, dia nggak menyebut sallallahu alaihi wasallam, tetap kita disunahkan baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa fi tarafayin nahar, dan di ujung siang matahari terbit dan matahari tenggelam. Nah, ini saya belum tahu nih ada apa? Ada nasnya ya. Wa indal wukuf ala qabrihi, dan saat kita berdiri di dekat kubur Rasulullah, ziarah ya. Allahumma shalli, ya betul itu. Kemudian wa yaumal jum'ah, dan di hari Jumat wa lailatiha, malamnya, malam maupun siang Jumat ya. Dari mulai matahari terbit sampai maghrib. Apalagi ba'da asar. Ba'da asar di waktu Jumat itu adalah saat mustajab, doa-doa dikabulnya. Wa inda khuruj ila suq, saat kita masuk pasar. Masuk pasar juga berdoa. Au ila da'watin, atau doa, au nahwiha, dan lain sebagainya. Wa fi salatil idain, pada saat salat Id, wa yaumal jum'ah wa lailatiha wa fi kulli makan, dan setiap tempat. Jadi ada sholawat yang bebas. Kapan saja kita boleh baca. Wa man shalla 'alan nabi. Kenapa kita harus begitu? Barang siapa yang salawat pada Nabi sallallahu biha asyran, maka Allah akan balas 10. Wa rafa'allahu darajati, dan Allah akan mengangkat derajat orang itu, si pembaca. Wa hatta min sayyiati wa hutta min sayyiati, dan diambil kesalahan-kesalahannya ya. Wa kafahu hammuhu, dan Allah akan melindungi, Allah akan mengcover kesedihannya. Wa ghafara dzambahu, dan mengampuni dosanya. Jadi banyak pahala yang Allah sediakan bagi mereka yang membaca salawat. Wa hiya sababun linai syafaatihi salawatullah alaihi salawatullah wa salamuhu alaihi. Dia juga menjadi sebab mendapatkan syafaatnya. Syafaat ini adalah apa ya? Kalau di pengadilan itu suara-suara yang meringankan. Kalau orang terdakwa, siapa yang bisa memberi input? Ya, itu kalau syafaat itu artinya tidak merubah keputusan hakim, tapi dilihat dulu input dari orang.
Saya menyaksikan dia orang baik, contohnya. Nah, itulah yang namanya syafaat. Nabi akan maju untuk membela kita di pengadilan. Nah, sementara Nabi ini adalah orang yang disayang oleh Allah. Nah, kira-kira bagaimana gitu kan? Ya. Walaupun Allah tahu berapa final dari pahala kita, dosa kita, tapi itu berkat usul dari Nabi. Ya. Syafaat itu semacam itu. Ya, bukan syafaat itu berarti Allah menentukan seorang masuk neraka lalu Rasulullah merubah putusan, bukan. Usulan-usulan syafaat. Wa sababun li ardismil musalli alaih, dan menjadi sebab dipamerkannya namanya, disebut namanya. Ya, kita tahu kan, contohnya kalau nama kita disebut di halaqah orang mulia itu kan kita bangga, ya. Anak kita juga maju di panggung disebut namanya, kan seneng. Kalau itu pesta orang baik, ya, pesta kebenaran, apalagi biasanya orang disebut di tengah-tengah berjumpa dengan orang nomor satu dipanggil namanya, ya. Dari kecamatan ini, komplek perumahan itu terkenal jadi orang, disebut oleh orang mulia. Nah, begitu juga di hari kiamat. Nama kita akan disebut karena kita suka membaca salawat pada Nabi. Wa dalilun ala wa min asma mana? Wa hiyat tuhratun min laghwil majlis. Nah, begitu juga salawat itu salah satu manfaatnya itu membersihkan dari majlis yang hiruk pikuk. Nah, hiruk pikuk masjid, hiruk pikuk majlis. Ya, dalam majlis itu boleh jadi ada omongan-omongan yang bukan mendapatkan pahala, malah dosa. Ya, ngeritik orang, maki-maki. Nah, itu akan terbersihkan dengan membaca salawat. Wa min asbabi ijabati doa, dan salah satu sebab diijabahnya doa. Nah, jadi selipkanlah salawat sebelum kita minta pada Allah. Wa dalilun ala judi, serta menjadi dalil atas kedermawanan. Nah, kita dianggap tidak pelit, ya, apalagi ngeluarin uang, salawat aja nggak mau. Nah, itu yang murah meriah, ya. Tinggal ngucapin doang, ya. Wantifail bukhli, dan dianggap tidak bakhil. Wa dalilu ila jannah wa dalilu ala imtithali amrillahi ta'ala. Nah, ini menjadi petunjuk, dalil, ya, pengantar kita ke surga. Serta menjadi dalil, petunjuk bahwa kita mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sebab tadi, ya, Allah sudah menyatakan, Allah sendiri membaca salawat. Salawatlah perintah Allah, kan. Wa man shalla ala nabi sallallahu albiha asyran. Barang siapa yang bersalawat pada Nabi, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Wa salat alail malaikah, begitupun malaikat-malaikat. Wa rafa'allahu darajati, dan Allah akan mengangkat derajatnya. Wastujiba da'watuhu, dan akan dikabulkan dakwahnya, doanya. Doa-doanya akan dikabulkan. Wa qaruba min rabbih, posisinya akan didekatkan. Wa min nabiyhi yaumal qiyamah, dan dari nabinya. Nah, nanti di hari kiamat kita dekat dengan nabi. Kan orang berdesak-desakan begitu banyak, ya, jumlah manusia awal sampai manusia akhir berkumpul di padang mahsyar. Nah, kita posisinya didekatkan dengan nabi. Wasara majlisuhu tayyiban la hasrata fi yaumal qiyamah, dan majlisnya itu menjadi majlis yang thayyib, masjid yang wangi, yang bersih, tidak ada penyesalan sampai hari kiamat. Wala natna, tidak ada bau-bau yang tidak baik. Jadi akan wangi majlisnya. Wa atamallahu kalamahu, dan Allah akan sempurnakan kalamnya. Wa asna alaihi bil malail a'la, dan akan disebut oleh Allah di penduduk langit. Ya, nama kita disebut-sebut. Wa baraka fi amalihi, serta Allah akan memberkahi amalnya, wa umrihi, dan umurnya.
Nah, berkah itu namanya kasratul khair. Banyak kebaikannya, nilai baiknya. Jadi nilai rata-rata manusia sekian, orang itu di atas rata-rata. Itu namanya barokah. Nah, cuma kita nggak tahu persis ya. Karena angka ini kan rahasia Allah. Jadi kalau rata-rata seluruh orang ya amalnya sekian, nilainya sekian, kita di atas rata-rata, maka orang itu namanya hidupnya barokah. Nah, mungkin ya itu kehidupan sehari-hari akan terlihat ya, pembawaannya tenang, tidak gerasa gerusu, ya, orangnya tidak dengki, tidak hasud. Nah, mungkin itu pembawaannya. Wa auladihi wa malihi, anaknya, hartanya akan diberkahi Allah. Wa rahimahullah, dan Allah akan merahmatinya. Wa ahabballah, dan Allah akan mencintainya. Wa hadahullah, dan Allah akan memberi hidayah. Wa ahya qalbahu, dan Allah akan menghidupkan hatinya. Oh, banyak benar pahala yang akan diperoleh ya orang membaca salawat. Wa zada hubbal abda lillah, serta Allah akan memberikan perasaan bertambah cinta kepada Allah, wali rasul dan pada rasulnya. Wa thabatallahu qadamahu ala sirat, dan Allah akan menetapkan langkahnya di atas sirat. Tuh, udah berapa tuh ngitung ya. Banyak benar ya. Jadi ini manfaatnya sangat besar. Wajtazahu, dan Allah akan seberangkan kita di atas sirat. Wahia adaun qalilun, sebenarnya membaca salawat itu adaun qalilun, pengucapan yang ringkas, sederhana itu, enggak terlalu berat, mungkin enggak sampai semenit ya. Allahumma shalli ala Muhammad, enggak sampai semenit. Lahiqahu alaihi salatu wassalam, ya, suatu perbuatan yang qalil sebenarnya, yang akibatnya akan menjumpai Nabi. Nah, ini kan ringan tapi padat pahala. Wa fiha dzikrullah wa syukruh, dan membuktikan seseorang sudah zikir pada Allah. Jadi salah satu bentuk zikir baca salawat pada Nabi. Jadi jangan kehilangan jurus kita. Wah, nganggur nih, apa ya? Zikir nggak hafal, baca Quran. Baca Quran itu juga zikir. Capek baca Quran, baca salawat. Kadang kita ini kan ingatannya kurang. Wah, apa catatan maksuratnya ketinggalan lah segala. Itu yang ringan. Baca salawat pada Rasulullah SAW. Wal i'tirafu bi ni'ami, serta mengakui nikmat Allah. Wa fiha itharul abdi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nafsih. Dan sebagai tanda seorang hamba sudah mengutamakan dirinya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salatullah wa sana'u al-abdi min barakatis salat ala nabi. Salatnya Allah kepada kita bagaimana? Yaitu memberikan ampunan. Jadi Allah memberikan salat pada kita berarti memberi ampunan. Dan kita akan dipuji oleh Allah. Itu salah satu berkah membaca salawat kepada Nabi. Wahia lisanu sidqin, berarti lisannya jujur. Wasanaun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitihi at-tayyibin al-athhar, serta memuji kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, keluarga ahlul baitnya yang suci. Wa ala Ibrahim al-Khalil al-Mukhtar, an Abdullah bin Umar, diceritakan Abdullah bin Umar, annau sami'a Rasulullah yaqul, Rasulullah pernah didengar oleh Abdullah bin Umar bersabda sebagai berikut. Idza sami'tumul muadzina, jika kalian mendengar seorang muadzin yang azannya, faqulu mithla ma yaqul, katakan apa yang dia katakan. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, ucapkan lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Ditiruin ya sunnahnya. Nah, setelah selesai, tsumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Ya, berarti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan begitu seterusnya. Fa innahu man shalla salatan, barang siapa yang membaca salawat satu saja,
sallallahu alaihi biha asyran. Maka Allah akan salawat, ya. Salawatnya Allah itu adalah mengampuni kepadanya 10 kali. Summa sallallahu aliyal wasilah. Kemudian baru doa wasilah. Rupanya begitu kedudukannya, Pak ya. Jadi apa? Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah. Terus apa? Allahu akbar, la ilaha illallah. Rupanya gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita, dan begitu seterusnya. Baru Allahumma robba hadid da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Rupanya begitu doanya. Ya, jadi menurut sini baca salawat dulu baru baca doa wasilah tadi. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah itu adalah nama tempat di surga. Apa doanya? Allahumma robba hadid da'watit tamah wassalatil qaim ati Muhammadin wasilah. Beri kepada Nabi Muhammad wasilah. Wasilah itu rupanya nama tempat di surga. Itu katanya. Kita minta kepada Allah, berikan Nabi Muhammad tempat itu. La yang bagi, yang tidak layak ditempati, illa li abdin min ibadillah, kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Ini sabda Rasulullah. Aku berharap saya boleh. Sayalah yang dibolehkan. Jadi wasilah itu satu tempat khusus. Kalau di sini sih menggunakan kata mufrad ya, berarti hanya untuk seorang hamba. Aku berharap akulah yang akan menempati di sana, kata Rasulullah. Faman sa'ala lil wasilah. Nah, lalu bagaimana pahala atau keberuntungan orang yang sudah mendoakan wasilah? Karena wasilah itu kan hanya diperuntukkan satu orang. Ya, kata Rasulullah, wasilah itu adalah tempat di surga. Dan dia hanya ditempati satu dari hamba-hamba Allah. Aku ingin, akulah yang tinggal di sana. Nah, berarti kita nggak dapat. Nah, terus kitanya gimana? Yang mendoakan Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan, Faman sa'ala liyal wasilah. Barang siapa yang meminta kepada Allah supaya aku dapat wasilah, halat lahu syafa'ah, maka dia mendapat syafaat. Tuh. Ya, paham ya? Jadi kata Rasulullah, sabda Rasulullah, wasilah itu adalah satu tempat di surga dan hanya akan dihuni oleh satu orang. Saya berharap satu orang itu adalah aku. Barang siapa yang mendoakan aku menempati tempat itu, maka dia akan mendapat pertolonganku. Suara positif gitu, dukungan positif. Nah, ini orang baik, ya. Sebab sebelum dihukum secara final, Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan itu bertanya pada beberapa orang. Bertanya pada beberapa orang. Ya, sampai Nabi sendiri membutuhkan saksi. Ala hal balagtu, 80 hari sebelum wafatnya Rasulullah, beliau pidato ya di Arafah, itu dikenal dengan Haji Wada. Rasulullah berpesan gini, inna dima'akum, darahmu, hartamu, kehormatanmu haram satu sama lain. Jadi kita tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, itu namanya pokok-pokok dari hak asasi manusia. Jadi kalau nggak dibunuh kan berarti diberikan hak hidup kan. Yang kedua, harta. Jangan sekali-kali mengambil harta sesamamu kecuali dengan keikhlasan. Yang ketiga, jangan jatuhkan kehormatan sesamamu. Nah, ini pesan Rasulullah.
ya, menjelang wafat beliau. Lalu beliau mengakhiri dalam pidatonya, ala hal ballagtu, menurut kalian, apakah seluruh tugas dari Allah sudah saya sampaikan? Rasulullah pun membutuhkan saksi, saudara. Rasulullah pun membutuhkan saksi. Bagaimana dengan saya, dengan Pak Kamal? Gak bisa kita, Pak Kamal ditetapkan saleh, gak ada saksi, gak bisa. Nah, saksinya siapa? Kecuali orang-orang yang dekat dengan kita. Ya kan? Siapa yang menyaksikan kita salat? Orang baik siapa? Kan tetangga kita yang satu masjid. Jadi jangan mengharap orang lain. Orang lain mah seliweran doang. Setahu saya dia suka sholat bareng sama saya. Itu namanya itu kesaksian-kesaksian. Ini dibutuhkan nanti. Kalau jumlahnya banyak, mustahil akan tercipta dusta. Kalau suaranya orang banyak. Itu yang disebut dengan muttafaq alaih tadi. Ya. Jadi hadis mutawatir. Nah, jadi mutawatir. Kalau terlalu banyak orang ngomong, setahu saya dia orang baik. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang saat menjadi jenazah, lalu disolati setidaknya 40 orang, kan berarti itu saksi. Jadi banyaknya saksi itu diperlukan. Nah, supaya kita saksinya banyak, kan berarti kita harus baik sama orang. Ya kan? Setahu saya dia orangnya rese, wah itu berat itu. Ya kan begitu kan? Nah, jadi catatannya baik. Nah, kalau jumlah pendukungnya banyak, ya, ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk masukkan ke surga. Tanpa saksi ini pun Allah tahu, tapi karena Allah menggelar keadilan. Oh begitu ya, setahu saya nggak tahu dia orang baik. Oh dia orang baik. Bukan direkayasa, bukan. Ya dikasih amplop. Baik ya, baik. Bukan. Kur. Allah juga tahu yang dibohong itu bukan penduduk Pangurawi, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Enggak gitu-gitu Allah juga tahu. Nah, itu ya. Jadi betapa bangganya nama kita disebut oleh Rasulullah, padahal kita nggak pernah jumpa beliau. Kita nggak pernah hidup bersama beliau, tapi nama kita disebut. Nah, mungkin kita sendiri pangling. Saya bukan. Kadang-kadang nama kita banyak di dunia ini. Yang mana ini? Kan pasti lebih tegasin lagi. Pak Sarjono disebut. Pak Sarjono kan banyak. Yang mana? Yang tinggal di Pangurawi semakin mengecil. Ya, yang di blok anu, udah nggak salah lagi saya itu. Kan gitu. Tapi kalau waktu disebut namanya, manusia awal sampai akhir kan dengan nama itu banyak. Ya kan? Yang mana ini? Nah, khusus. Yang di Cilegon, deg-degan nih. Cilegon juga banyak. Pangurawi semakin menyempit. Blok anu, udah nggak salah lagi saya. Apalagi disebut bin ya. Ya, disebut bin. Kita lanjutkan. Jadi itu petunjuk Rasulullah, kalau orang selesai azan, sebelum baca itu, Allahumma rabba hadzal da'wati tamah, salawat dulu. Setelah itu, Allahumma rabba hadzal da'wati tamah, wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasila wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta, innaka la tukhliful mi'ad. Nah itu pahala yang akan diperoleh oleh orang yang membacanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi. Nah, begitu juga diceritakan oleh riwayatkan Abi Hurairah, Nabi suatu saat bersabda, "Majalasa qaumun majlisan." Tidaklah bermajlis suatu kaum di suatu majlis, lam yadhkurallaha fihi, yang tidak menyebut nama Allah, wa lam yusalli alayya, walam yusallu ala nabiyihim, tidak berselawat pada nabinya, illa kana alaihim tiratan, kecuali mereka mendapat penyesalan. Dari majlis kita ini ya, harus dibaca salawat pada nabi sesekali, sambil ngaji kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan begitu seterusnya. Barang siapa yang bermajlis tidak menyebut nama Allah, tidak berselawat pada Nabi,
dia akan menyesal kelak. Ya. Fa in syaa'a adzabahum. Malah ini mengerikan. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengazab mereka. Wa in syaa'a ghafara lahum. Jika Allah berkehendak, Allah juga bisa mengampuni mereka. Ini mengerikan ya. Jadi seakan-akan ini menjadi keharusan. Kan kita tidak mau disiksa kan? Naudzubillah ya. Nah, itulah akhir dari materi pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi singkatnya, kita jangan pelit untuk banyak membaca salawat pada Nabi ya. Terutama saat kita di tempat-tempat tertentu lah tadi. Momen tertentu perbanyak. Walaupun kita tidak ada momen, yang penting kita baca salawat Nabi tidak di tempat kotor. Ya. Walaupun lagi bicara, kita nggak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak masalah. Itu yang bebas, kan? Tapi ada tempat khusus tadi itu. Ketika Nabi disebut namanya, ketika salat, ba'da adzan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ulama begini, kalau sifatnya ritual itu harus pas. Walaupun itu baik, jadi maksudnya pas kenapa? Karena semacam password. Password itu kan jangankan ditambah banyak, tambah titik kan jadi masalah. Ya, contohnya di sana passwordnya katakanlah presiden. Terus ditulis Bapak Presiden. Ya nggak masuk lah, dia nggak mau. Contohnya begitu, walaupun baik. Tapi kalau bukan ritual, ulama mengatakan boleh. Contohnya kita pidato. Sifatnya bukan ritual ya, bebas ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah orang pun tahu, buktinya azan itu tidak ditambah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kan nggak ada yang nambah itu. Contohnya itu. Nah, jadi kalau urusannya ritual, maksud ritual ini sudah digariskan. Yang namanya ritual adalah cara, acara, upacara yang sudah ditentukan. Ya, tata caranya. Maka kita tidak boleh nambah. Contohnya kalau kebablasan nanti kemanusiaan yang adil dan beradab. B-nya kurang 1. Kan sudah beda dengan beradab. Ya kan? Nah, selisih 1 huruf saja bisa berakibat fatal. Nah, maka kalau acara umum boleh. Nah itu Pak jawabannya. Jadi usahakan ini kayak sahabat ini kan bertanya bagaimana kami berselawat pada Anda. Rasulullah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Dia tidak mengatakan tambahan-tambahan. Ya, ya Allah berikanlah rahmatilah nabiku, tidak begitu kan? Langsung disebut nama beliau. Jadi nggak ada ceritanya, jangan nyebut begitu yang ngelunjak. Nggak ada kata-kata. Dan itu berlangsung juga dibaca oleh sahabat tabi'in. Taslima itu kan bukan ucapan sebenarnya. Maka salamlah dengan sebaik-baik salam. Itu kata-kata Jadi gini, kalau ada kata-kata begini, ulangilah 3 kali. Kan bukan dibaca. Ya, contohnya astagfirullah 3 kali, astagfirullah 3 kali. Bukan itu kan. Maksudnya itu kata-kata penjelasan, tasliman itu. Nah, tasliman ini memang nggak masuk dalam salawat. Makanya sahabat kan bertanya, kaifa nusalli? Nah, yang ditanyakan, kami ini sudah ngerti cara salam. Berarti salam itu assalamu alaika ya ayuhan nabi. Allahumma salli wa sallim. Kita tambah. Jadi yang ditanya oleh sahabat ini, kami sudah arafna salam. Kami sudah mengerti salam pada Anda. Kan suruhnya salat dan salam. Kami sudah tahu salam pada Anda. Bagaimana cara salawatnya? Rasulullah beri petunjuk salatnya. Bukan salamnya. Nah, berarti salamnya itu kita bisa tambah, tapi jangan di tempat-tempat yang sudah diatur. Jadi Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, boleh begitu. Gitu maksudnya. Jadi kalau tasliman bukan kata-kata, dengan sebenar-benar artinya. Salamlah dengan sebenar-benar. Kalau dalam grammarnya. Salah satu penghalang warisan itu adalah beda agama.
Jadi kalau orang sudah beda agama, maka dia tidak mendapat waris. Soal dia nyumbang, ya nggak ada masalah, kita terima. Contohnya orang kafir nyumbang semen, nyumbang apa untuk pembangunan masjid, madrasah, nggak ada masalah. Kalau kita ketahui halal ya, sepanjang kita ketahui dengan cara-cara yang dibenarkan. Tapi kalau untuk warisan tidak mendapat hak, kecuali kerelaan ahli waris. Ya, kita sepakat buat dia segini. Setelah ini disepakati dia nggak dapat, nah lalu ini yang dapat ini kesepakatan kita buat sekian. Kalau itu yang ditanya, ritualnya kan sholat dari amal tajhiz ya, pemulasaran jenazah ini kan ada 4 yang disepakati, yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan. Nah yang sifatnya ritual ini kan cuma sholat saja. Nah, dia ikut mandiin ya nggak ada masalah, yang penting airnya sampai ke seluruh tubuhnya. Itu. Tapi untuk sholat ini ritual, dia nggak boleh ikut. Ya kita nggak bisa melarang sih kalau dia ikut, urusan dia. Itu kan, kalau dia mau ikut namanya anaknya. Kalau di Indonesia nggak bisa dilarang, saya anaknya. Tapi menurut ajaran Islam tidak sah. Karena salah satu syarat keabsahan ibadah adalah Islam. Itu Pak. Demikianlah kajian pagi ini, semoga menginspirasi dan menambah wawasan kita terhadap ajaran Islam. Ya kalau dalam urusan ritual, tadi saya katakan bahwa kita mengucapkan pujian pada Rasulullah tidak terikat dengan sholawat, boleh-boleh saja. Tapi kalau ritual tidak boleh. Maksudnya begini, kalau dalam pidato saya berselawat, ya kalau di Indonesia kan ya, kepada Rasulullah yang agung, yang akhlaknya mulia, kan dia bisa nambah-nambahin begitu. Ya nggak ada masalah, kalau itu sifatnya bebas. Tapi kalau dipakai untuk sholat, itu sudah harus menggunakan yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Jadi ulama membagi begitu, kalau bukan ritual nggak ada masalah, itu sifatnya puji-pujian. Asal itu kita tahu persis isinya itu, kontennya tidak mengganggu akidah. Kadang-kadang mengganggu akidah nggak sadar. Ya, contohnya Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya. Padahal Allah sudah menyatakan Allah nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Ini kan menyalahi akidah. Jadi menempatkan Rasulullah kadang-kadang posisinya melebihi Tuhan gitu. Kita tidak sadar, yang baca itu nggak ngerti. Nah ini maka daripada kita nggak ngerti, lebih baik yang sudah aja. Sudah paten dari Rasulullah. Insya Allah tidak akan sesat kalau yang karangan Rasulullah mah. Gitu. Kalau kita nggak tahu-tahu persis isinya, lebih baik jangan. Gitu. Itu saran saya. Baiklah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah senantiasa berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak dan cucu kita, dan membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.